Halo semuanya, nama aku Zahira Mufidani Karima dengan NIM C2401241041093 dari kelompok 3 Praktikum Biologi Perikanan. Di sini aku ingin menjelaskan tentang praktikum yang baru aku lakukan minggu ini tentang materi analisis makanan ikan. Nah, sebelumnya apa sih makanan itu? Makanan ini adalah organisme, bahan, atau zat yang dimanfaatkan oleh ikan untuk menunjang kehidupan dan perkembangan organ tubuhnya. Ikan juga memiliki kebiasaan makan tingkah laku saat mengambil dan mencari makan. Analisa makanan ikan dapat dilakukan melalui pengamatan isi ususnya. Terus, ada ikan yang aktif makan selama 24 jam dan ada pula yang makan pada waktu tertentu saja. Nah, saat-saat ikan aktif mengambil makanan dalam 24 jam ini disebut dengan feeding periodicity. Nah, tipe-tipe makanan ikan itu misalnya ada plankton, nekton, bentos, dan detritus. Berdasarkan jenis kelompok makanannya, ikan atau tabiatan makanan ikan pada dasarnya adalah untuk mengetahui kualitas dan kuantitas makanan yang dimakan ikan. Jadi, kita dapat menentukan nilai gizi alamiah ikan di samping melihat hubungan ekologis dalam tropik level. Nah, dengan mengetahui jenis dan jumlah makanan ikan ini, dapat disusun urutan kebiasaan makanan ikan. Urutan makanan tersebut adalah makanan utama. Nah, makanan utama itu makanan yang dimanfaatkan dalam jumlah besar. Terus ada juga makanan pelengkap, yaitu makanan yang ditemukan dalam pencernaan dalam jumlah yang sedikit. Dan makanan tambahan juga. Nah, di samping itu selain makanan utama dan makanan pelengkap itu juga ada makanan pengganti. Nah, makanan pengganti itu sendiri adalah makanan yang dikonsumsi jika makanan utama tidak ada. Nah, kalau makanan alami ikan itu bisa terdiri dari tumbuhan atau hewan yang hidup di perairan ya guys. Jadi, keberadaan suatu jenis ikan ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan keberadaan makanannya. Jadi jumlah makanan yang dibutuhkan oleh suatu jenis ikan ini tergantung pada macam-macam makanan, kebiasaan makan, limpahan makanan, suhu air, dan kondisi umum dari ikan yang bersangkutan. Jenis-jenis makanan yang dimakan satu spesies ikan itu biasanya tergantung pada umur ikan dan tempat dan waktu juga. Nah, setelah mengetahui definisi tentang makanan ikan dan waktu-waktu makan ikan juga, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih tujuan dari praktikum analisa makanan ikan ini. Jadi, tujuan dari praktikum ini sendiri itu untuk mengetahui jenis-jenis organisme apa saja sih yang menjadi makanan ikan, terus juga untuk mengetahui waktu-waktu makan ikan yang baru saja saya sebutkan. Lalu juga untuk melihat proporsi dan kecenderungan makanan dari ikan itu sendiri. Nah, untuk alat bahan dari praktikum ini juga ada beberapa yang dibutuhkan, yaitu mikroskop untuk melihat makanan ikannya, timbangan digital untuk mengukur bobot biota uji, terus ada juga tisu, kamera digital, cawan petri, kertas label dan spidol permanen, botol sampel, trash bag, alat bedah, alkohol 96%, ikan segar, kaca preparat, dan cover glass. Nah, setelah mengetahui alat dan bahan ini, kita akan langsung melanjutkan tentang prosedur praktikum ini. Nah, untuk praktikum kali ini, prosedurnya itu kita akan menimbang bobot keseluruhan usus dan lambung terlebih dahulu. Kita akan menimbangnya satu persatu. Setelah itu dihitung volume awalnya lambung dan usus menggunakan gelas ukur 5 atau 10 ml.
Setelah itu kita akan mengerik isi lambung dan usus lalu ditimbang. Setelah ditimbang kita akan meletakkannya di cawan Petri. Nah, biasanya isi lambung itu berbentuk seperti pasta. Setelah itu, kita akan menghitung volume kosong lambung dan usus yang telah dikeluarkan isinya tadi menggunakan gelas ukur 5 atau 10 ml juga. Setelah itu kita akan memburai dalam perbandingan 1:4. Misalnya isi ususnya itu ada 1 gram, maka kita akan menambahkan Aquades sebanyak 4 ml. Setelah itu kita akan memipet yang setelah diburai itu ke dalam satu preparat yang dibagi 3 tempat. Lalu ditutup dengan 3 cover glass juga. Nah, sehabis itu kita akan menganalisisnya dengan mikroskop perbesaran 10x10 yang menggunakan metode lapang pandang. Setelah mendapatkan hasilnya, kita akan memfoto dan mengidentifikasi apa sih jenis organisme yang kita amati tersebut. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.